الشيخ علي الصوبي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسل لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا من هو في علوه كريم، يا من هو في حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعلما وأكرمنا بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وعمدنا بأسراره وأعاننا ببركاته في الدارين. رضي الله عنه. فصل خاتمة في بيان الأسرار القدسية بفاتحة الكتاب العزيز. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan yang mulia Nabi tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam, beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Pertemuan kali ini yaitu pertemuan terakhir di dalam tafsiran surah Al-Fatihah. Musannif atau muallif hadal kitab menutup tafsiran Fatihah di dalam kitab Sofwatul Tafasir, menukilkan tafsiran dari salah satu tokoh, bisa dikatakan ulama, aktivis, politikus juga, bernama Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Beliau 12 tahun pada usianya sudah menghafal Al-Quran, kemudian menjadi guru dan mendirikan organisasi terbesar dalam sejarah Islam, khususnya di masa-masa akhir setelah runtuhnya Daulah Utsmaniyah. Didirikan organisasi di Mesir namanya Ikhwanul Muslimin. Yang mendirikan namanya Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna ini beliau dijuluki dengan Asy-Syahid, orang yang wafat syahadah, mendapatkan syahadah fisabilillah, dibunuh di dalam satu perjalanan. Ada yang mengatakan ini yang menembak dengan senjata, pesanan pemerintah. Ada yang berpendapat begitu, karena pada waktu itu kontras dengan pemerintah. Kemudian ada yang berpendapat bahwa yang membunuh beliau ini pengkhianat yang ada di Ikhwanul Muslimin. Pendapat ketiga mengatakan ada kelompok yang berbeda paham ideologi dengan Ikhwanul Muslimin, terutama sekutu ya, Amerika, Inggris, itu
tujuan Ikhwan Muslimin itu ingin mengembalikan khilafah Islamiyah, namun berbeda dengan Hizbut Tahrir. Terlepas ulama-ulama yang bahkan ulama-ulama yang berasal dari Mesir itu terjadi perbedaan pandangan. Ada yang mendukung Ikhwan Muslimin, ada yang mengkritik Ikhwan Muslimin, ada yang tidak memberikan pendapat sama sekali, dan seterusnya. Ini luar biasanya Syekh Ali Sobuni memasukkan di dalam kesimpulan tafsir surah Fatihah. Dan kitab yang dinukilkan ini berjudul Muqaddimah fi Tafsir, prolog dari ilmu tafsir. Dan alhamdulillah saya punya kitabnya, kitab aslinya Syekh Hasan Al-Banna ini mengenai itu saya punya kitabnya, 1 jilid, diberikan oleh almarhum Ustaz, namanya Ustaz Ilyas atau siapa di Tanaraja itu dulu satu zaman dengan Gus Dur, sekolahnya di Mesir. Jadi beliau punya kitab banyak. Waktu meninggal dunia, kemudian istrinya, anaknya berikan saya kitabnya itu, 1 lemari. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Urdu. Nah, di antara kitab yang saya terima itu kitab ini, Muqaddimah, ya, Muqaddimah fi Tafsir. Nah, dan beliau ini Ustaz Ilyas atau Ustaz siapa nama di Tanaraja di belakang Langgar Hijau, tinggal di situ. Itu teman baik sama Gus Dur. Bahkan masih banyak foto-foto waktu dulu studi di Mesir Al-Azhar sama Gus Dur, sama Gus Mus. Nah, itu foto-fotonya ada. Dan Gus Dur ketika menjabat presiden itu sering memberikan kiriman-kiriman buku, kitab-kitab kepada beliau. Nah, Al-Fakir dapat 1 lemari buku-bukunya, dari bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya. Salah satu bukunya itu Muqaddimah fi Tafsir, karya Syekh Hasan Al-Banna. Dan ketika saya baca, ini alim, termasuk orang alim, karena dia membahas mulai dari syarat-syarat ahli tafsir. Seorang yang disebut ahli tafsir Al-Quran punya syarat paham bahasa Arab, dari ilmu nahwunya, ilmu sharafnya, ilmu balaghahnya, bayan, ma'ani, badi'. Kemudian juga memahami riwayat, baik itu hadis Nabi SAW, aqwal sahabat. Kemudian syarat seorang mufassirun, dia harus mengetahui asbabun nuzul, dia harus mengetahui nasikh wa mansukh di dalam Al-Quran, dia harus mengetahui makkiyah, madaniyah, dan seterusnya. Berarti beliau paham tentang ilmu mustalah tafsir atau ulumul Quran. Ternyata seorang guru, beliau sebelum menjadi aktivis penggerak organisasi Ikhwan Muslimin, beliau adalah seorang guru, dan memang Al-Quran juga sudah dihafal di usia 12 tahun. Nah, ini sekilas tentang Syekh Hasan Al-Banna. Kalau di Ternate, di toko-toko buku banyak, namanya Al-Ma'thur. Itu kan kumpulan-kumpulan zikir, dikumpulkan zikir-zikir dari 1 lirik yang sering dibaca oleh beliau, namanya Al-Ma'thur. Adapun kalau secara pribadi, saya tidak berhak memilih orang yang sudah meninggal, apalagi ada khilaf. Tapi di sini dikutip pendapatnya ya Syekh Hasan Al-Banna. Kita baca bagaimana tafsirannya mengenai suratul Fatihah. Di sini dikatakan dia guru Syahidul Islam, Syekh Hasan Al-Banna. Syekh Ali Sobuni termasuk yang mendukung, musannif al-kitab, mendukung dan membela Syahid Hasan Al-Banna. Dulu waktu masih sekolah, saya hafal ucapannya yang paling bagus, ucapannya Syekh Hasan Al-Banna. Dia pernah mengatakan al-kalamu nisful qalbi. Ucapan itu adalah separuhnya hati.
Itu magalahnya beliau. Kemudian ada yang menisbatkan magalah tersebut kepada beliau yang populer itu nata'awanu ya, fima tafaqna alaih. Kami tolong menolong jika di dalam masalah kesepakatan. Namun kami natasamahu, berlapang dada, bertoleransi jika ada perbedaan. Itu ada yang menisbatkan ucapannya Hasan al-Banna. Sebagian menisbatkan ini ucapannya Said Rashid Ridho. Rashid Ridho ini yang menulis Tafsir Al-Mannar. Tafsir Al-Mannar ini separuh gurunya yang menulis, namanya Muhammad Abdul. Separuhnya beliau, namanya Rashid Ridho. Nah, Rashid Ridho ini juga punya koneksi dengan Hasan al-Banna. Awalnya ahli sunnah dan sufi, tapi pertengahan mengarah kepada paham Wahabi. Kemudian berubah-ubah. Tapi kitabnya itu jadi rujukan juga Al-Mannar, walaupun tidak semua ulama terima. Bahkan Dr. Quraisyah juga di dalam tafsir Misbah itu banyak mengutip tafsir Al-Mannar. Itu tafsirnya Muhammad Abdul dan Ridho. Beliau kan sekolah di Mesir itu di Jami'ah Azhar kayak lautan. Semua masuk yang mana semua ada. Nah, yaqulu Syekh Islam Syekh Hasan al-Banna fi risalatihi al-qayyimah muqaddimah fi tafsir. Hasan al-Banna mengatakan di dalam muqaddimah tafsir, ma nasahu, apa-apa yang dinaskan, la syakka anna man tadabbara al-Fatihah al-Karimah ra'a min gazaratil ma'ani wa jamaliha. Beliau mengatakan la syakka, tidak diragukan lagi, anna man tadabbara al-Fatihah al-Karimah, siapa yang mentadabburi surat Al-Fatihah yang mulia ini, ra'a min gazaratil ma'ani wa jamaliha, dia akan melihat begitu dalamnya makna di dalam surat Fatihah, dan dia akan melihat begitu indahnya surat Al-Fatihah. Pertemuan lalu kita sudah bahas secara sastra, ya, sastra Arab begitu indah, mulai dari awal sampai akhir, walaupun hanya beberapa potongan-potongan ayat sesuai dengan uslub ilmu balaghah. Nah, beliau katakan sangat indah surat Fatihah itu. Wa raw'ati tanasubi wa jalalihi, dan keindahannya juga itu punya kaitan satu ayat dengan ayat yang lain, satu surat dengan surat yang lain di dalam Al-Quran. Wa jalalihi, dan begitu agung. Ma yukhazu bilubbihi, bisa diambil intisarinya di dalam surat Fatihah. Intisari Al-Quran itu diambil darinya. Wa yudhi'u jawanibal qalbihi, dan dengan mentadabburi surat Fatihah maka itu akan memberikan cahaya di dalam sisi-sisi hati, ya, di dalam hati-hatinya orang mukmin tersebut. Bahwa yabtadi'u dzakiran taliyan mutayamminan bismillah, yang dimana dimulai orang itu menyebut, membaca, kemudian mengambil berkah dengan menyebut nama Allah, al-mausufi birahmatillati tadharu atharu rahmatihi mutajaddidah fi kulli syai', yang dimana kita menyebut nama Allah yang disifati dengan kasih sayangnya, muncul athar, pengaruh-pengaruh kasih sayangnya itu yang ada terus menerus di segala sesuatu. Fa idza istash'ara hadzal ma'na wa waqara fi nafsi intalaqa lisanuhu bihamdi hadzal ilah, apabila kita merasakan makna ini dan tertanam di dalam sanubari, maka lidah ini akan mengucapkan kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa dzikruhul alhamd bi'azimi ni'amihi wa karimi fadlihi, penyebutannya yang terpuji
terpuji dan begitu agung nikmatnya dan begitu mulia karunia-Nya. Wa jamili alaihi al-badiyati fi tarbiyatihi lil awalim jami'a, dan begitu indahnya segala nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan di dalam masalah tarbiyah, pendidikan lil awalim, bagi seluruh alam. Fa'ajala basiratahu fi hadzal muhit alladhi la sahila lahu, maka dia memfokuskan pandangan tersebut di dalam samudra yang tidak ada tepian. Thumma tadzakkara min jadid, kemudian dia mengingat daripada hal-hal yang baru, anna hadhihi ni'amah, bahwa sesungguhnya nikmat-nikmat ini al-jazilah, yang begitu besar, wa tarbiyat al-jalilah, dan pendidikan yang begitu agung, laisat an rukbatin wa rahbatin, bukan karena kebencian dan juga bukan karena memberikan rasa takut, walakinnaha an tafaddulin wa rahmatin, tetapi semuanya itu daripada karunia-Nya Allah dan rahmat-Nya Allah. Fanafaqa lisanuhu, ya, maka lisannya itu mengucapkan sekali lagi, marratan tsani, untuk kali yang kedua, birrahmanir rahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa min kamali ilah al-azim, dan daripada kesempurnaan dari Allah yang Maha Agung, an yaqrina rahman bil adl, dia gandengkan kasih sayangnya dengan adil, keadilan. Wa yudzakiru bil hisab ba'dal fadl, dan dia menyebutkan hisab, perhitungan sesudah karunia yang dia berikan. Fa huwa ma rahmatihi mutajaddidah sayadinu ibadahu wa yuhasibu khalqahu yawmaddin, dan dia dengan rahmatnya yang berlipat ganda, yang dia curahkan rahmatnya mutajaddidah, yang senantiasa diperbaharui, sayudinu ibadahu, kelak dia akan membalas hamba-hambanya, wa yuhasibu khalqahu, dan kelak dia akan menghisab seluruh perbuatan makhluknya, yaumaddin, di hari pembalasan. Yauma la tamliku nafsun li nafsi syai'an wal amru yauma idzillah, hari di mana seseorang tidak bisa memberikan kemampuan atau kebaikan kepada seseorang lainnya sesuatu. Wal amru yauma idzillah, seluruh perkara pada hari itu milik Allah Subhanahu wa taala. Fatarbiyatu li khalqihi ghaimah ala targhib bi rahmah, maka pendidikannya Allah untuk makhluknya, dia berdiri di atas targhib, yaitu memotivasi untuk mencari dan menerima rahmatnya Allah Ta'ala. Wa tarhib, dan juga memberikan peringatan bil adalati, dengan sifat adilnya Allah. Wal hisab, dan juga perhitungannya Allah. Maliki yaumiddin, penguasa di hari pembalasan. Wa idza kana al-amru kadzalika faqad asbaha al-'abdu mukallafan bi taharril khairi, jika perkara tersebut demikian, maka hamba tersebut akan menjadikan dirinya itu berusaha, ya, memaksa dirinya berusaha mencari kebaikan. Wal bahthi an wasailil najat, dan dia mencari perantara-perantara yang membawa kepada keselamatan, najati. Wa huwa fi hadza ashad ma yakun haja ila ma yahdihi, maka inilah yang paling dibutuhkan untuk dia meminta petunjuk kepadanya dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibigaulihi, sebagaimana khitabnya Allah Taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami beribadah dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Wal yas'alil hidayah min fadlihi ila siratal mustaqim, maka hendaklah dia senantiasa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dari karunia-Nya Allah, agar dibimbing ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan orang-orang yang telah dia berikan nikmat kepada mereka, bi ma'rifatil haqq wa ittiba'i, dengan mengenal kebenaran dan mengikuti kebenaran tersebut. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang dibenci, bisalbi ba'da al-'ata, dengan ditariknya nikmat setelah diberikan, wa nuqus ba'da al-ihtida, dan berbalik setelah diberi petunjuk. Wagana tawalin tahim, bukan jalan orang yang sesat, menyimpang. Alladzina yudilluna anil haq, yang mereka tersesat dari kebenaran, atau yuriduna
wala yuwaffiqun lil'uthur alaihi, dan mereka tidak terpeleset padanya. Amin. Wala jarama anna al-amin barakah muqatta'a fi ghayatil jamal. Ya, dan tentunya amin itu adalah satu bentuk yang keindahan, dari puncak keindahan. Wa aisyai awal bihadil bara'ah mufatih, dan dia adalah sesuatu yang menjadi satu hal yang sangat membuat keindahan daripada pembukaan Al-Quran atau surat Al-Fatihah. Wa tawajjuh ila Allah bidu'a, dan menujulah kepada Allah dengan doa. Fahal ra'aita tanasukan adab warnawir tiwan awfat, tidakkah kalian melihat bagaimana begitu telitinya, begitu kuatnya ikatan-ikatan tersebut, mimma tarah, sebagaimana yang kau lihat, baina ma'ani hadhihi ayat karimah, di antara makna-makna ayat yang mulia ini, wa tadzakkar wa anta tahim fi awdiyati hadzal jamal, dan renungkanlah jika kau bisa tenggelam di dalam audiyah, titipan-titipan keindahan ini, ma yarwihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih, dari penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fil haditsil qudsi, di dalam hadis qudsi, Allah ta'ala berfirman, wasaqtu salat baini wa bain 'abdi nisfain, aku bagi salat dua bagian di antaraku di antara hambaku, wa li 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku segala sesuatu yang dia minta akan digabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hadis wa adim hadha tadbiran wal in'an, maka rutinkanlah, langgengkanlah renungan ini, tadabbur ini, dan kenikmatan ini, wastahid, dan berusahalah semaksimal mungkin antaqra'a fi sholat, engkau membaca surat Fatihah dalam sholat, dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tadabbur, wa ghairiha, dan juga kalian membaca surat Fatihah di luar sholat, ala mukfin wa tamahul, dalam keadaan tenang, khusyuk, perlahan-lahan, khusyuk, tadallul, dan menghinakan diri ketika membaca suratul Fatihah. Wa at-taqifa ala ru'usil ayati, dan kau berhenti di puncak-puncak ayat, ujung-ujung ayat. Wa tu'ti tilawata haqqaha min at-tajwid, dan berikanlah bacaan tersebut haknya sesuai dengan hukum tajwid, bacaan Al-Quran. Wa nagamat, dan juga nada-nada bacaan yang sudah diatur oleh para ulama, min ghairi takallufi, bukan membaca dengan cara memaksa-maksakan dan membuat-buat seakan-akan indah, wala tadrib, ataupun bernyanyi-nyanyi, wasyigal bil alfat anil ma'ani, dan tersibukkan dengan lafaz-lafaz saja tanpa mentadaburkan makna-maknanya. Fa inna dzalika yuridu al-fahmi, maka itu jika dilakukan dia akan membantu di dalam memahami daripada ayat dan surat Al-Fatihah. Yusiru ma qada min as-sa'ali bid-dafi, dan yang terbaik di antara juga kau membaca sehingga membaca suatu itu menggetarkan jiwamu dan kau tenggelam di dalam makna-makna surat Fatihah sehingga meneteskan air mata. Wa ma nafadahu bi afdal min tilawati fi tadabbur wa khusyuk, maka tidak ada sesuatu yang paling manfaat bagi hati ini kecuali kita membacanya dengan tadabbur dan khusyuk. Maka itu hal yang paling afdal bagi kita untuk membacanya. Itu kurang lebih terjemahannya seperti itu. Ya, intah tafsiru surat Al-Fatihah, telah selesai tafsir surat Al-Fatihah. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita masuk ke tafsir surat Al-Baqarah. Ya, tafsir surat Al-Baqarah. Wallahu a'lam. Pada jemaah sekalian mungkin ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
diberikan rezeki yang banyak. Jadi percayaan saya begini, sebenarnya sudah lama percayaan ini masalah Al-Quran yang sudah laku. Kira-kira bagaimana kita memelihara Al-Quran itu? Apakah dengan menunggu atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih pertanyaannya. Jadi Al-Quran yang sudah lapuk, bagaimana caranya kita? Apakah dibiarkan seperti itu ataukah dikuburkan? Nah, di sini ulama ada beda pendapat. Kalau kita simpulkan ada dua pendapat. Jadi Al-Quran yang sudah tidak terpakai itu, sudah lapuk, itu jangan dibiarkan seperti itu. Nanti ada yang injak, ada yang buang di tempat sampah. Yang diajarkan oleh ulama dua cara. Al-Quran yang sudah tidak terpakai karena sudah lapuk, sudah tua, ada dua cara yang diajarkan. Cara pertama, kalau tidak salah ini mazhab Hanafi, ya, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, kalau tidak salah, ya, mazhab Hanafi atau mazhab Hambali. Nah, itu beranggapan bahwa Al-Quran yang lapuk itu harus dikuburkan. Jadi kita sebagaimana dikuburkannya manusia, carilah tempat-tempat yang bukan tempat lalu lalang orang, sehingga dikuburkan di tempat yang tidak dilewati oleh orang. Namun jangan dikuburkan di kuburan manusia, karena tanah wakaf untuk kuburan manusia. Carilah tempat-tempat yang dimana manusia sulit atau jarang lewat di tempat tersebut, kemudian dikuburkan secara langsung, tidak perlu pakai kain kafan, langsung dikuburkan. Itu cara pertama. Mazhab Hanafi dan yang mengikutinya, ya. Kalau saya tidak salah Hambali, tapi substansinya ada dua pendapat, ya. Mazhab Hanafi memerintahkan menguburkan. Dalilnya adalah segala sesuatu yang berasal dari tumbuhan ataupun manusia itu berasal dari tanah, sumbernya dari tanah, maka dikembalikan ke dalam tanah. Al-Quran kalamullah, tapi ketika jadi mushaf, jadi kitab, nah kitab-kitab itu bahan-bahannya dari pohon, dari tumbuh-tumbuhan hidup di tanah. Ketika sudah rusak, kembalikan ke tanah. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat yang kedua, ini menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Maliki. Ini nanti saya koreksi, ya, saya lupa persisnya siapa, apakah mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i yang menguburkan atau membakar. Karena pendapat kedua membakar. Saya lupa pendapatnya, tapi saya ingat Hanafi menguburkan. Nah, sisanya saya lupa apakah dia ikut Syafi'i juga menguburkan atau. Yang penting substansinya dua itu aja. Ya, pendapat pertama dikuburkan, pendapat kedua dibakar. Al-Quran yang sudah lapuk, kalau sudah bakar habis dia. Ya, tulisannya juga hilang, aman. Orang sudah tidak injak lagi, atau dalam keadaan hadas menyentuhnya kan tidak boleh. Nah, kalau sudah dibakar habis. Dalilnya di zaman Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan kan Al-Quran itu jadi masalah, kan di setiap wilayah cara bacanya beda sehingga terjadi konflik. Karena Islam kekuasaannya sudah meluas, sudah bukan hanya di sekitar Jazirah Arab, tapi dia sudah masuk ke Afrika. Mesir itu masuk wilayah Afrika, Damaskus, Irak, Iran itu bukan Arab, Persia. Bisa bayangkan, ada Afrika, ada Persia. Kemudian di Suriah, di Syam ini cenderung kepada Romawi karena kekuasaan
Roma di situ. Sehingga lahja mereka, dialek mereka, logat mereka setiap wilayah tersebut berbeda. Akhirnya terjadi konflik, masing-masing membaca Al-Quran sesuai dengan logatnya, sesuai dengan bahasanya. Maka disitulah Sayyidina Utsman menghilangkan konflik tersebut. Semua Al-Quran yang ada di wilayah tersebut ditarik ke Madinah, kemudian dibakar. Dari sinilah diambil dari dibakar. Karena itu dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah dibakar, dibuatlah satu Al-Quran yang baku, hukumnya semuanya marji' ilaih, kembali ke Al-Quran tersebut, sehingga diberikan nama dengan Mushaf Utsmani. Mau dia Persia, mau dia Afrika, mau dia Syam, bacanya harus sama. Kalau yang dulu sebelumnya sesuai dengan logatnya, sesuai dengan cara bacaan, ini dibuat standar satu. Disinilah dalil bahwa membakar Al-Quran yang sudah lapuk atau Al-Quran yang memang sudah tidak terpakai lagi, sudah rusak, maka untuk menyelamatkan Al-Quran itu jangan sampai diinjak, jangan sampai ditempatkan di tempat yang tidak layak, lebih selamat kita bakar. Tapi bakarnya bukan karena menghinakan Al-Quran, hukumnya beda itu. Ada orang sengaja membakar untuk menghinakan Al-Quran, itu hukumnya irtadda ad-din, kata Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-I'lam bi Qawati al-Islam, bahwa kalau membakar Al-Quran niatnya untuk melecehkan Al-Quran, menginjak Al-Quran niatnya melecehkan Al-Quran, maka bisa dia keluar dari agama Islam, murtad, irtadda ad-din. Jadi itu dua cara, ya, dikuburkan atau dibakar. Dibuat dalam kitab namanya Al-Fiqhu ala Madzahib al-Arba' dari Syekh Abdurrahman Al-Jazari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, masalah membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa secara lokal maupun nasional, bahkan internasional itu bahwa nada Al-Quran itu ada seperti Usaini, Hijaz dan sebagainya, itu kan itu sudah standar sampai ke internasional. Nah ini akhir-akhir ini saya juga baca dia di YouTube, ada Al-Quran itu dibaca secara kedaerahan, diiringi oleh musik, itu langgam Jawa. Jadi diikuti musik Jawa, itu diikuti oleh musik Jawa. Di situ saya banyak berprogram di dalam masyarakat ini. Apakah hari ini benar-benar ada suatu pelanggaran cara pembacaannya atau seperti apa? Yang kedua, Ustaz, masalah orang meninggal. Ya kita tahu bahwa 40 hari sebelum satu manusia meninggal itu sudah tahun ini sudah jatuh. Jadi dalam masyarakat itu sering terjadi bahwa kadang-kadang karena terlambat membawa rumah sakit atau misalnya kecelakaan tertentu sehingga dianggap orang lain yang salah. Kenapa tidak cara dibawa ke rumah sakit atau kenapa tidak dibawa seperti ini? Akhirnya yang orang yang terlibat situ itu bisa mendapat hukuman gitu. Karena seolah-olah tuh dokter itu salah suntik gitu kan, akhirnya malpraktik. Jadi dia silakan dokter tadi itu atau misalnya karena tabrakan, padahal dia tahu bahwa 40 hari sebelum dia meninggal itu sudah pasti dia meninggal seperti apa? Atau sudah ada. Tapi kenapa akhirnya setelah dia mungkin hanya seperti maaf, tapi orang lain yang hukuman ketika dia meninggal. Nah, ini bagaimana Ustaz pendapatnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an bil luhumil Arab." Bacalah Al-Quran dengan logat-logat Arab. Syekh Abdurrahman
Di dalam kitabnya At-Tamhid fi Ulumil Quran, situ beliau mengatakan makna logat-logat Arab yaitu pertama ikuti cara bacanya, cara baca, mulai dari makharijul huruf. Itu yang dimaksud di dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan bacalah Al-Quran dengan tartil, artinya adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, memperbagus huruf dan mengetahui kapan berhenti membaca Al-Quran. Kemudian di dalam hadis yang lainnya harus diperhatikan kalau menggunakan nada. Jadi ada nagomat namanya. Di dalam membaca Al-Quran ada istilah namanya nagomat, nada-nada. Dia bernada, sebagaimana tadi disebut ada jihaka. Riwayat mengatakan Nabi baca nadanya jihaka, Al-Fatihah. Ada soba, ada hijaz dan seterusnya. Nah itu bukan karangan dari para ulama, tapi itu adalah sanad bacaannya Rasulullah SAW. Nagomatnya ada dan diikuti oleh sahabat. Sehingga Nabi pernah mengatakan karena Abu Musa al-Ash'ari yatawal Nabi. Abu Musa al-Ash'ari itu ketika membaca Al-Quran dia melakukan dengan nada. Itu maknanya nada yang sudah disepakati itu. Tapi kalau keluar dari nada ini pasti akan salah dalam bacaan. Pasti akan salah dalam bacaan. Karena sudah dibuat undang-undang oleh para ahli qiraat, ahli di dalam masalah Al-Quran, seperti Imam Syatibi, dia punya qiraat namanya qiraat Syatibiyah. Kemudian para imam qiraat Sab'ah, Imam Abu Amir, Ibnu Amir, Imam Hamzah, Imam Isai, Imam Hafiz, Imam Asim, itu ahli-ahli qiraat. Mereka mengatakan kalau keluar dari nada-nada yang sudah diatur ini pasti salah. Artinya tidak boleh kita buat nada-nada daerah untuk membaca Al-Quran, karena pasti akan salah. Nabi katakan bacalah sesuai dengan apa yang sudah ada. Luhurul Arab tadi. Nah itu pertama tuh. Jadi Al-Quran beda. Kalau mau baca kitab gak masalah. Baca kitab fikih mau pakai nada Arab gak masalah. Karena hukum tajwid tidak berlaku di situ. Kita baca kitab fikih mau pakai tajwid boleh, gak pakai tajwid tidak mengapa. Tapi ketika Al-Quran dia punya hukum khusus. Dia punya aturan, dia punya adab, dia punya hukum, dia punya tajwid, dia punya tartil, dia punya nagomat, dia punya magomat, semuanya ada, dia punya aturan. Nah itu kita harus hati-hati membaca Al-Quran, pakailah kaidah yang sudah disusun oleh para ulama, karena itulah yang benar. Keluar dari kaidah itu pasti akan salah. Sehingga tidak boleh kita membaca Al-Quran menggunakan nada-nada lagu daerah, tidak boleh. Tidak bisa. Dia khusus itu sudah paten dari dulu. Nah kemudian ditambah dengan iringan musik. Dan Imam Ghazali menyatakan dengan iringan duk, alat pukul hadroka itu yang memang biasa dipakai untuk sholawatan kalau kita zaman sekarang. Kita baca Al-Quran sambil diiringi itu sudah haram. Baru itu saja sudah haram. Kemudian dikatakan apalagi dengan alat-alat musik. Membaca Al-Quran kalau sholawatan beda. Sholawatan boleh kita pakai duk, pakai musik untuk sholawatan, tapi Al-Quran haram. Dosa. Menurut Imam Ghazali, menurut Imam Nawawi, menurut Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, bahkan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini mengatakan, dan ulama-ulama lainnya mengatakan, kalau niatnya ingin melecehkan Al-Quran kafir. Kalau karena tidak tahu dosa, kenapa dia tidak tanya dulu? Ya masalahnya banyak ulama di situ, boleh nggak kalau kita baca Al-Quran sambil diiringi musik, diiringi dengan musik? Jadi dia tidak tahu saja sudah haram. Kalau sengaja melecehkan berarti sudah bukan haram saja, tapi dia bisa khawatir bisa keluar dari Islam. Ini bukan masalah remeh, ini firman dalam Allah punya aturan, tidak sembarangan. Jadi jelas itu ulama mengatakan semua sepakat, nggak ada yang kecuali dulu ulama Spanyol ada beberapa
berapa saja. Semua itu sudah ditolak oleh ulama. Ya. Kita punya imam-imam mazhab Syafi'i, Imam Ghazali haramkan sudah cukup. Imam Nawawi haramkan, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi haramkan, Ibnu Hajar Al-Haytami haramkan. Membaca Al-Quran diiringi dengan alat apapun, alat musik, itu semuanya diharamkan. Nah itu yang tadi makanya. Kemudian kedua ini saya wallahu alam masalah apa tadi yang kedua? Masalah meninggal itu kan, kalau tadi itu kan bahwa sekarang ketentuannya 40 hari lagi sebelum orang meninggal sudah, kalau orang meninggal tuh tahu sudah jatuh. Nah, jadi dalam kenyataan saat ini itu kalau orang meninggal itu disebabkan misalnya orang meninggal itu misalnya dokter atau salah orang atau disebabkan itu berakibat itu hukum sih. Nah, karena orang dihukum karena malpraktik itu misalnya kan, padahal walaupun dia tidak praktik atau misalnya dia dibiarkan pun atau terlambat dibiarkan sekali oleh dokter, dia akan tetap meninggal karena sudah 40 hari sudah dijatuhkan bahwa fertility pun dia akan diundur dia meninggalnya. Tapi dia akan berakibat hukum untuk kejadian itu bisa berakibat hukum bagi orang lain. Nah, ini bagaimana yang kau dapat? Jadi seperti ini si Fulan ini sudah ditakdirkan meninggal di hari seperti ini. Kemudian ketika si Fulan ini meninggal dengan cara-caranya, mungkin ada yang kecelakaan atau ada yang kena malpraktik atau malpraktik. Kenapa orang yang dituduh begitu menjadi penyebab si Fulan meninggal, padahal si Fulan itu kan sudah ditakdirkan di hari itu meninggal. Ya, yang masalahnya siapa yang tahu hari itu orang meninggal? Ini sulit kan? Jadi nahkumu bizawahir. Semuanya memang ajal Allah. Tapi kita sebagai makhluk kita berhukum dengan sabab, dengan hukum yang realita, bukan hukum hakikat. Karena hukum hakikat itu kata Imam Ghazali itu wilayahnya Allah, ajalnya seseorang. Tapi kalau sebab-sebab, kalau kita serahkan semuanya sudah ajal, nanti banyak orang menolak. Dia sudah ajal, dia meninggal. Tapi ya kan hukumnya zahir, karena sudah menolak kena hukum kisos. Allah sebutkan dapat hukum kisos. Demikian juga bisa dari dokter. Kalau dia punya sebab-sebab, dia tidak tahu nih meninggal kapan ya orang. Tapi ada penelitian dan tentu pakai investigasi. Bagaimana sih ini bisa meninggal? Ya kan? Oh ternyata ada salah obat, ada begini. Nah itu kan pasti hukum zahir. Hukum zahir ini yang dipakai, bukan hukum hakikat. Hakikat itu ajalnya orang, itu wilayahnya Allah. Imam Ghazali. Sama kasusnya Nabi Khidir membunuh anak kecil dalam surat Al-Kahfi. Itu hukum hakikat. Jangan dipakai untuk hukum kita. Hukum kita jinayah, kriminal. Hakikatnya, dan ini nanti dewasa dia jadi orang jahat. Bicaranya masa depan, dia jadi orang jahat. Ya sudah kalau Nabi Khidir dapat wahyu, Allah kasih tahu. Kemudian ada ulama tafsir mengatakan sebenarnya Nabi Khidir tidak salah waktu itu. Kenapa? Karena sebenarnya anak itu ajalnya hari itu. Yang biasanya tugasnya malaikat pencabut nyawa waktu itu Allah Ta'ala serahkan tugas itu kepada Nabi Khidir. Sehingga Nabi Khidir mengambil tugasnya malaikat pencabut nyawa. Karena Allah yang perintah semua. Jadi ajal. Nah itu hakikat. Tapi ketika ditarik kepada hukum kita yang normal ini, itu kriminal. Yang kita gunakan apa? Hukum zahir, hukum syariat. Hukum syariat di situ Nabi Musa. Nabi Musa marah. Nabi Musa marah. Kau bunuh anak kecil. Yang kita ikut Nabi Musa bukan Nabi Khidir. Nabi Musa marah karena membela syariat dan itu benar. Nabi Khidir menggunakan hukum hakikat. Bagi Nabi Khidir itu benar. Tapi sekarang pertanyaan, mana lebih mulia antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Nabi Musa lebih mulia. Karena Nabi Musa memperjuangkan syariat, sedangkan Nabi Khidir memperjuangkan hakikat. Allah cinta kepada Nabi Musa karena menjalankan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala yang nanti bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Kita hukum yang ulama-ulama
urusannya Allah. Ada orang diberikan nikmat tersebut itu hanya hadiah, bukan ilmu, bukan tuntutan bagi setiap muslim harus seperti itu. Kan? Muslim yang wajib dua saja, syariat sama tariqah. Tariqah juga berbicara masalah kebersihan hati. Syariat pelaksanaan hukumnya Allah yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat kisah para ulama. Nah, jadi seperti itu. Kalau diperiksa ternyata meninggal karena ada kesalahan dari dokter, jadi harus dihukum sesuai dengan hukuman yang berlaku. Begitu juga yang lain, hukum fikihnya dipakai. Makanya dulu ulama-ulama yang hanya berbicara hakikat dan menafikan syariat, mereka tidak salah sebenarnya, seperti Halaj, seperti Syekh Siti Jenar di Tanah Jawa, di Aceh namanya Syekh Abdul Mansuri, kemudian ada Ibnu Arabi, kemudian ada Ibnu Sab'in, kemudian ada Abu Karim Al-Jili, dan masih banyak ulama-ulama yang semisal mereka itu mereka tidak sadar yang mereka katakan itu. Seakan-akan terlihat menafikan syariat. Tapi kondisi mereka waktu itu dalam keadaan fana, sehingga yang mereka ucapkan itu sesuatu yang tidak mereka sadari. Maka kita yang sadar jangan ambil itu. Kita kan sadar, tidak seperti mereka nggak sadar. Bagaimana kita mengambil hukum orang yang tidak sadar? Sehingga ulama melarang untuk mengikuti mereka dalam persoalan-persoalan tersebut. Berarti kita Futuhatul Faqih, kitabnya Al-Lisanul Kamil, dan seterusnya. Jadi hukum yang nomor satu yang zahir. Pernah kejadian di Jawa. Ini namanya Gus Mik di Kediri. Dia ajak muridnya. Waktu itu lagi jalan dengan mobil, ada mungkin turun dakwah, lewat di restoran, mohon maaf, restoran Cina jual daging babi. Gus Mik mengatakan ke supir sama muridnya, kita mampir ke restoran itu. Restoran babi. Ini kiai sama santri. Ini santri sudah lama mondok pesantren. Masuk ke restoran tersebut, Gus Mik pesan dua porsi. Satu Gus Mik, satu santri sudah mulai bingung. Ini kalau hukum fikih jelas-jelas karena Al-Quran mengatakan itu. Tapi ini guru yang suruh. Guru saya wali Gus Mik. Ketika dihidangkan itu daging babi, Gus Mik mengatakan, ayo makan. Sudah dia bismillahirrahmanirrahim. Waktu dia mau makan ditampar sama Gus Mik. Ente bahlul sudah nyantin bertahun-tahun tidak tahu hukum. Ini hukumnya bagaimana? Dalam Al-Quran jelas tidak? Jelas. Hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir, diharamkan bagi daging babi. Kenapa kamu makan? Saya taat sama Fadilina. Kamu mau taat sama saya atau sama yang menciptakan saya? Kamu sebenarnya hidupnya mau taat sama saya atau mau yang menciptakan saya? Yang menciptakan saya semua. Yang taat kepada Allah. Ini serba salah juga. Terus kenapa kamu mau makan tadi saya suruh? Mungkin ada keramat. Saya dapat berita kalau Gus mau minum khamar, minuman kelihatan minuman keras, tapi sampai di mulut dia berubah jadi susu. Karena beliau kan sering dakwah di pub-pub, tempat-tempat pelacur, tempat-tempat orang mabuk. Tapi bab keramatnya beliau itu kan kalau beliau, tapi ini kan sakti. Ternyata beliau mengatakan apa? Kamu jangan ikut kalau itu. Kamu ikut selama khamar itu haram. Daging babi itu haram. Itu babnya bab saya. Makanya kamu nyantren percuma kalau model ini. Dan punya pegangan sesuatu yang haram kok kamu jadikan halal, tapi kamu belum menjadi santri yang baik. Nah, kisah ini menunjukkan tadi, walaupun ini Gus Mik ini ada yang riwayat mengatakan demikian, tapi itu kan babnya khusus, jangan diikuti. Kan tidak semua orang dikasih keramat semacam itu. Kita disuruh ikut yang
syariat. Syariat mengatakan khamar itu haram, selamanya haram. Yang kita lihat kalau ada orang yang haram betul. Urusan jadi susu, jadi madu, Allah haram itu. Allah katakan khamar haram. Nah, cuma beliau katakan apa? Bab keramat itu, bab keramat kalau melihat ada seorang wali minum khamar kemudian dia jadi susu, itu mengajarkan kamu prasangka baik kepada orang-orang soleh. Kalau lihat ada orang maksiat prasangka baik, mungkin itu botolnya saja khamar, tapi dalamnya sudah susu. Tapi status khamarnya itu tetap haram. Prasangkanya tetap baik, tapi benda itu tetap haram. Itu yang diajarkan oleh Muslim. Kecuali sudah jelas-jelas kita lihat itu haram. Kita lihat ini khamar diminum, kita lihat ini makan daging kambing, jelas haram. Tapi kalau lihat orang-orang soleh, para aulia, kalau mereka lakukan itu diajarkan kepada kita prasangka baik. Mungkin itu dia bab keramat, mungkin itu dia sudah ganti botolnya, isinya sudah bukan khamar dan seterusnya. Jadi dua sisi. Jadi haram selamanya haram. Gak mungkin dia berubah jadi halal. Syekh Abdul Qadir Jilani ibadah puluhan tahun karena muncul cahaya mengatakan kau sudah sampai maqam yang tertinggi. Sekarang ahlaltu laka ma haramtu. Sekarang saya Tuhan menghalalkan kepadamu segala sesuatu yang sebelumnya saya haramkan. Saya menyatakan, oh ini iblis bukan Tuhan. Ini iblis. Saya iblis jalani. Tampakkan wujudmu wahai yang tertutup. Langsung cahaya itu berubah jadi gelap. Ternyata yang muncul iblis. Iblis mengatakan kamu hebat. Dari mana kau tahu saya iblis? Karena sudah menyamar jadi Tuhan dengan cahaya. Kata Syekh Abdul, di saat kau mengatakan saya halalkan kepadamu sesuatu yang dulu saya haramkan, yang pernah saya haramkan. Di situ saya tahu itu bukan Allah. Karena tidak mungkin sesuatu yang sudah diharapkan oleh Allah dan sudah termaktub dalam Al-Quran kemudian dia berubah menjadi halal, itu tidak mungkin. Iblis cari akal lagi bagaimana cara menjebak Syekh Abdul Qadir Jilani. Kamu hebat, ilmu kamu luar biasa. Saya sudah sesatkan 70 orang ahli tarekat dengan cara ini tersesat. Tapi kamu hebat. Dia mau jebak masuk ke bab 7, bangga terhadap ini. Kalau Syekh Abdul Qadir mengatakan ya ini karena ilmu saya makanya saya bisa selamat, itu ngalor kewalian dicabut semua. Tapi untungnya beliau paham jebakan syaitan, ya, yang mengatakan ada min fadli rabbi, sebagaimana Nabi Sulaiman mengatakan wala hada min fadli rabbi, ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia katakan ini karena ilmunya saya, habis dia. Di pintu satu dia selamat, tapi dia dosa ke pintu yang lain. Ya. Yang pertama zohirnya, dosa zohir, masalah hukum halal haram yang secara fisik, ya, menghalalkan sesuatu yang haram. Tapi ketika merasa bangga ini dengan ilmunya, dengan kemampuannya, tanpa melibatkan kekuasaan Allah, begitu dia masuk ke bab dosa hati. Bangga ini jauh nafs dan iktimat ala nafs, dia mengandalkan dirinya. Akhirnya dia ucapkan ini kalau dia Allah selamat. Iblis masuk pergi. Jadilah Syekh Abdul Qadir bin Musa al-Jilani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Bib, berkaitan dengan dalil hadis tentang sabda Nabi, yaitu wa inna hadhihi illah tataqarrib wa la tarid wa sab'in dan tadi wasuluna fikar wa wahidatul fil jannah wa hiyal jamaah. Nah, yang ingin saya tanyakan maksud dari hadis itu seperti apa, karena kita Islam ini kan kata Nabi terpecah menjadi 3 golongan, dan hanya satu itu jamaah. Maksud dari hadis itu seperti apa? Dan yang kedua, bagaimana cara kita menyikapi suatu golongan atau orang yang di situ dia mudah mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan dia, atau biasa yang kita kenal dengan takfiri, karena mudah mengkafirkan. Ini lebih coba.
Jadi ada hadis Nabi bersabda, "Taftariqu ummati ya, ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah." Qalu wa man wahidah? Atau kama qala Nabi sallallahu Nabi katakan, "Ana alaihi wa ashabi." Wa fi riwayat al-jamaah, wa fi riwayat disebut ahlu sunnah saja. Jadi hadis itu banyak, dia punya teksnya juga banyak, jalur sanadnya juga banyak. Yang substansinya Nabi mengatakan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Di riwayat 70 lebih saja, tidak ini. Semua masuk neraka kecuali satu golongan masuk surga. Kemudian ditanya, ya Rasul, satu golongan ini siapa? Yang mereka yang mengikuti aku dan sahabat-sahabat. Di riwayat yang lain mereka yang al-jamaah, berjamaah. Di riwayat yang lain ahlu sunnah, mereka yang memegang sunnah. Nah, ini hadis ada diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, juga ada diriwayatkan di dalam kitab Al-Jami' Imam Tabrani dan ulama hadis lain. Pertama, hadis ini bukan hadis yang mutawatir. Mutawatir ini diriwayatkan oleh banyak orang. Kalau dia mutawatir, itu wajib kita pegang. Ya, mutawatir itu hadis yang tidak boleh diingkari sama sekali. Nah, hadis ini diteliti oleh Imam Az-Zahabi, Al-Imam Al-Mizi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa hadis ini adalah hadis yang ahad dan masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli hadis statusnya. Ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan dia punya sanadnya dhaif tapi matanya hasan, ada yang mengatakan matanya hasan, sanadnya dhaif, seterusnya. Artinya masih diperdebatkan. Masih diperdebatkan. Justru ada satu hadis yang dia terbalik. Nah, hadis ini disahihkan oleh Imam Syaukani dan disahihkan oleh Imam Al-Ghazali. Yaitu Nabi katakan, umatku sataftariqu ummati ala bid'in wa sab'in firqatan kulluha fil jannah illa wahidah. Umatku akan terpecah belah menjadi 70 lebih. Semuanya masuk surga kecuali satu golongan yang tidak masuk surga. Dia terbalik. Yang tadi banyak neraka, kemudian ada tambahan riwayat sama seperti Nasrani Yahudi terpecah sekian puluh. Tapi hadis yang kedua ini dalam kitab Ajalatus Sibah ila Makarimil Akhlaq, dikutip oleh Habib Muhammad Al-Haddad, disahihkan oleh Imam Syaukani, disahihkan oleh Imam Al-Ghazali. Maknanya justru terbalik. Semuanya masuk surga. 70 golongan ada terpecah, tapi semuanya masuk surga. Satu saja yang masuk neraka. Ditanya satu itu yang masuk neraka siapa itu semua? Az-Zanadiq, kata Nabi. Zanadiq, orang-orang zindiq. Mereka itulah yang masuk neraka. Zindiq itu apa? Yufsidul aqaid fid-dakhil. Orang yang masuk Islam niatnya hanya ingin merusak ajaran Islam dari dalam. Itu yang masuk neraka. Nah, baik sekarang mana yang lebih kuat? Kita timbang pakai apa? Ar-Razi, Fakhrul Ar-Razi dalam kitab Mafathul Ghaib mengatakan, kalau kalian dapati hadis Nabi saling bertentangan, kemudian kalian lihat maknanya ini tidak bisa dikompromikan. Artinya kita mau satukan tidak bisa. Yang saya bilang 70 masuk neraka, yang sini 70 masuk surga. Kita kompromikan tidak bisa. Maka faqbilu biwaznil Quran. Caranya adalah kau timbang dengan Al-Quran. Kalau dia sesuai dengan Al-Quran, ambil yang sesuai dengan Al-Quran. Yang tidak sesuai dengan Al-Quran, ditolak. Maka hadis ini yang sesuai dengan Al-Quran adalah yang kedua tadi. 70 masuk surga, satu saja masuk neraka. Sesuai dengan Al-Quran yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, kuntum khairan ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik. Kalau dikatakan umat terbaik, kemudian di hadis itu Nabi bandingkan seakan-akan Nabi. Kalau salah pasti bukan dari Nabi.
yang juga terpecah sama-sama terpecah walaupun jumlahnya satu dengan lain agak beda. Tapi disitulah pertentangan dengan Al-Quran, karena umat terbaiknya di mana kalau sama dengan Nasrani Yahudi? Nah itu beda. Kan dibilang Al-Quran kalian umat terbaik, tapi ternyata nasibnya sama seperti Yahudi Nasrani, terpecah belah. Masuk neraka juga lebih banyak, sama. Berarti terbaiknya di mana? Kalian umat terbaiknya di mana? Kalau sama dengan Yahudi Nasrani, berarti bertentangan hadis pertama tadi dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, surat Al-Waqiah. Itu di dalam surat Al-Waqiah, di situ ada cerita Nabi doa, sahabat meminta Nabi berdoa. Sulatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Yang pertama kan itu, sekelompok dari orang-orang terdahulu, sedikit dari orang-orang yang akhir. Kalau sedikit orang akhir yang masuk surga, maka kita orang-orang akhir. Ternyata sahabat kita semua masa kita umat terbaik. Oh justru yang sedikit paling belakangan masuk surga dibanding yang terdahulu. Karena Nabi berdoa lagi, ya Rabb, tolong tambah jumlahnya lebih banyak daripada orang dahulu yang masuk surga di umat. Kemudian turunlah ayat Sulatun minal awwalin wa sulatun minal akhirin. Sama. Tapi sulatun di sini jauh lebih banyak daripada yang terdahulu. Maka di sini ayat ini menyebutkan bahwa kita umat terbaik, paling banyak masuk surga. Paling banyak masuk surga. Itu Al-Quran itu. Belum lagi hadis Nabi. Yadkhulu ummatil jannah sab'una alfan min ummati bighairi hisab. Akan masuk ke dalam surga 70.000 orang dari umatku, mereka masuk tanpa hisab. Kemudian tambahan riwayat, masing-masing satu orang bisa syafaat kepada sesama kaum muslimin di hari kiamat. Dan dikatakan dalam hadis tersebut tambahannya bahwa umatku adalah umat yang paling banyak masuk ke dalam surga. Berarti bermasalah nih hadis pertama di pemahaman. Itu yang pertama ya. Jadi bertentangan dengan Al-Quran. Pendapat kedua, coba menerima hadis tadi. Coba menerima hadis tadi yang bahwa 70 masuk neraka, 1 masuk. Ulama kita menerima. Seperti Said Ramdan Al-Buti, beliau terima itu. Tapi ketika beliau terima itu, pemahamannya bukan sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang awam. Pemahaman yang umat di situ bukan hanya umat Islam. Umat itu terbagi dua. Ada umat ijabah, ada umat dakwah. Jadi umat itu dibagi dua. Umat ijabah. Umat ijabah itu yang terima dakwahnya Nabi, orang Islam, namanya umat ijabah. Kemudian umat dakwah, yaitu yang mereka belum menerima ajaran Islam, mereka adalah objek dakwah. Umat yang menjadi objek dakwah. Dalilnya sangat banyak. Ya. Nabi Muhammad punya umat bukan hanya orang Islam. Allah nyatakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami mengutus dirimu kecuali untuk seluruh manusia. Jadi semua manusia itu bukan Nabi Muhammad. Mau dia Nasrani, mau dia Yahudi, mau dia Buddha, mau dia Hindu, mau dia ateis, semuanya ketika Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul, semuanya menjadi umatnya Nabi Muhammad. Hanya berbeda, yang terima umat ijabah, terima dakwahnya umat ijabah muslim. Yang tidak menerima namanya umat dakwah. Di dalam hadis Sahih Muslim, Nabi mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, ya lam yamut, walladzi nafsi biyadihi, lam yamut, tidaklah seseorang meninggal. Walladzi nafsi biyadihi min hadhihi al-ummah Yahudi wa Nasrani, tidaklah dari umat ini yang disebutkan umat ini Yahudi dan Nasrani. Mereka mendengar ajaran yang aku bawa, tapi summa lam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ashabin. Tapi dia tidak beriman dengan ajaran yang aku bawa, maka dia termasuk penghuni neraka. Di situ jelas tadi katakan umatku Yahudi dan Nasrani. Maka diterjemahkannya adalah 73 golongan, yang satu masuk surga, yang 72 masuk neraka. Itu bagi pembagiannya bukan hanya
firqah dalam Islam, tapi semua yang ada waktu itu. Sekarang agama-agama yang ada semua itu masuk itu. Masuk itu, Hindu masuk situ, Buddha masuk situ. Karena yang dimaksud umat di sini umat dakwah, umat secara global. Umat ijabah inilah yang masuk surga. Paling banyak masuk surga umat Islam. Kalau bukan Muslim siapa lagi yang masuk surga? Maka itu pemahaman tentang hadis tersebut. Nah, gara-gara salah paham di sini jadi radikal, jadi ta'assub, fanatisme berlebihan bahwa yang masuk surga golongan kami ini tidak masuk surga. Gara-gara hadis ini salah paham. Tapi kalau kita jelaskan semacam ini, ternyata rahmat Allah luas. Kenapa kalian membatasi rahmatnya Allah? Dia bukan Tuhan yang berhak memasukkan orang ke surga Allah. Kita umat terbaik. Bahkan ada yang bertanya kepada Abu Hurairah, bisa tidak orang masuk surga tidak sholat, tidak zakat, tidak haji, tapi dia meninggal masuk surga? Nabi mengatakan bisa. Bagaimana itu? Bingung orang. Yang terjadi di zaman Nabi SAW, ada orang berperang dengan Nabi, dia musuh, masih kafir. Ketika dia melihat wajahnya Nabi, dia langsung masuk Islam. Dia mengarahkan kendaraannya menuju ke barisan Rasulullah SAW. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya mau masuk Islam. Tiba-tiba dia mengucapkan kalimat tersebut, pecah perang, musuh sudah menyerang. Maka dia bingung nih, dia mengatakan, ya Rasulullah, ini aku asli. Ini saya berperang dulu, baru masuk Islam, atau masuk Islam dulu, baru berperang. Kata Nabi asli, masuk Islam dulu, kan gampang, hanya syahadat. Dibaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, berperang. Selesai perang, ternyata dia sudah kritis. Maka dibawalah jenazahnya di hadapan Nabi SAW. Apa kata Nabi? Tuba hadza rajul amalu qalilun wa ajrun azim wa huwa min ahli jannah. Beruntung laki-laki ini, amalnya sedikit, tapi dia punya pahala sangat besar dan dia termasuk penghuni surga. Nah, kata Abu Hurairah, ini salah satu contoh orang yang tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, tapi masuk surga. Dia belum sempat sholat, belum sempat zakat, belum sempat haji, belum sempat puasa. Dia masuk surga karena baru masuk Islam. Jangan yang sudah Islam sih kayak begini. Ini yang mu'alaf baru masuk Islam. Kan dia tanya, ada 3 orang yang tidak sholat ini. Berarti yang memasukkan surga hakikatnya itu apa? 2 kalimat syahadat. Nah, kita semua nih, mau dia Syiah, mau dia Wahabi, mau dia Mu'tazilah, semuanya syahadat. Cukuplah kita katakan mereka Muslim tapi menyimpang, itu sudah penting. Kita tidak berhak mengeluarkan orang dari Islam, Islaman. Makanya istilah Islam itu syu'bah, sulit. Istilah Islam apa? Sudah masuk Islam itu sulit keluar. Ada amal-amal yang menyebabkan orang murtad, tapi pada waktu itu dia bertobat bisa balik. Nah, ini yang perlu dicerahkan umatnya, karena hadis ini jadi berbahaya. Akhirnya masing-masing golongan mengkapling surga. Ini buat perumahan di surga, perumahan surga. Hanya golongan saja yang masuk surga. Padahal dia juga nggak tahu dia masuk surga atau neraka golongan. Nggak ada yang tahu. Husnul khotimah itu yang tentukan Allah. Kita jangan jadi orang yang memang golongan kita ada yang keras juga, ahli sunnah yang punya manhaj keras dari ahbash. Mereka akidahnya sama, fikihnya sama, tasawuf juga, sufi juga, sama kayak kita. Tapi metodenya itu keras, mudah mengkafirkan. Jadi Wahabi itu kafir. Man lam yukafir Ibn Taimiyah bahwa kafir. Orang yang tidak mengkafirkan Ibn Taimiyah maka dia juga kafir. Nah, ini jadi bablas juga. Yang mirip-mirip juga sama takfir juga akhirnya. Nah, kita yang ajaran tawasul di tengah-tengah tidak mudah mengkafirkan orang. Terserah orang kafirkan kita maafkan. Toh Nabi katakan maqala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang menuduh saudaranya ya kafir, jika tuduhan itu tidak terbukti maka itu akan kembali kepada salah satu dari kedua. Bisa kembali
yang bilang itu ternyata orang itu udah kafir, dia katakan kafir, balik dia sendiri. Nah, jadi kita jangan mudah mengkafirkan, membid'ahkan, menyesatkan, ya, kita serahkan kepada Allah. Walaupun ada kesalahan-kesalahan yang mengkafirkan, ada juga kondisi yang dia nggak paham. Kita bisa lihat, mungkin dia nggak tahu, dia nggak belajar, makanya ini kita kasih lurus dengan itu. Kalau memang sudah buat, bisa kembali ke taubat. Nggak ada dosa yang tidak Allah maafkan, semua dimaafkan Allah Subhanahu. Asal kita mau bertobat. Ini bagus nih pertanyaannya tentang hadis ini. Luar biasa hadis. Jadi hadis yang paling sahih yang tadi itu 72 semua masuk surga. Satu golongan saja yang masuk. Kalau saya pegang hadis itu. Mungkin terakhir Bang Imam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau saya tidak salah mungkin ada pada saat di zaman Rasulullah dalam majelis begitu. Jadi ada pertanyaan dari sahabat kepada Rasulullah, kalau di majelis seperti ini kita seperti ahli, tapi setelah kita pulang akhirnya dia mengatakan bahwa dia munafik. Itu bagaimana menurut dia? Artinya setelah dia pulang dari majelis ini, kadang dia berkumpul dengan keluarga atau karena persoalan hidup, ada problem yang ini, dia mengatakan dia munafik, seakan-akan di zaman di depan Rasulullah begitu. Itu menurut dia bagaimana? Mungkin dari sisi keimanan karena persoalan hidup yang ini sehingga dia tergantung kaitannya dengan surat Al-Fatihah itu, ia karena Abu ia karena stain. Nah itu jadi seakan-akan kalau dia pulang itu berkumpul itu karena suasana hatinya atau imannya itu lebih cenderung mungkin kadang iman kadang naik kadang turun, jadi sesuai dengan kehidupan yang sekarang ini mungkin seperti itu. Jadi ada kaitannya dengan surah Al-Fatihah itu ia karena Abu ia karena stain yang keadaan sekarang gitu. Terima kasih. itu hadis sahabat namanya Hanzalah. Ya. Jadi dia mengatakan, ya Rasulullah, kami kalau duduk di hadapanmu di majlismu itu luar biasa khusyuk, iman kami meningkat. Tapi kalau sudah pulang ke rumah hilang semua itu. Nabi menjawab secara bijak. Nabi mengatakan, kalau keadaanmu di majlis seperti itu, kemudian kau jaga terus sampai pulang ke rumah, begitu keadaanmu terus-menerus, maka malaikat akan berjabat tangan. Berarti di sini yang perlu kita amati, itulah manusia. Nabi paham kita ini gak mungkin khusus sepanjang dari majlis kita begini terus sampai Nabi tahu. Makanya di situ kita diberikan obat oleh Nabi. Hadirlah majlis ini. Itu diri kita kayak handphone. Ada baterai kadang-kadang turun cepat cas. Jangan terlalu lama rusak. Tahunan gak pernah dicas, mati. Jadi bukan satu aib kalau kita punya keadaan jiwa iman kita menurun, bukan satu aib. Karena itulah manusia. Kalau imannya tidak naik turun, dia bukan manusia, malaikat. Makanya Abu Hanifah membagi iman ada 4. Ada iman Yazid, wala yanqus, dia tidak pernah turun, naik terus. Imanul anbiya wal mursalin, imannya para nabi. Nah kalau mereka lain tuh, mereka itu makin diuji, makin diberikan problem, bukannya menurun, makin meningkat, makin yakin, makin dekat dengan Allah. Itu para nabi, para rasul. Tidak pernah turun, naik terus. Ada yang kedua, la yazid wala yanqus, imannya tidak pernah naik, tidak pernah turun, malaikat. Karena standar naik turun kan maksiat. Naik taat. Lagi malas ibadah, masuk maksiat. Kalau tinggalkan sholat, maksiat juga. Malaikat tidak ada itu, makanya imannya stabil. La yazid wala yanqus. Kemudian ada yanqus wala yazid. Nah, ini bahaya. Turun terus gak pernah naik-naik. Turun. Makin lama makin turun. Imannya orang munafik. Yazid wala yanqus wala yazid. Turun tidak pernah naik. Orang kafir juga begitu. Dia makin turun. Yang keempat, Yazid yanqus. Kadang naik, kadang turun. Imanul mukminin wal muslimin. Imannya orang beriman dan muslim. Orang beriman juga bukan berarti imannya tidak turun. Yang namanya manusia, dia mukmin, dia muslim tetap ya. Bagaimana sekarang cara kita memilih
Ketika lagi malas ibadah, kita cari cara bagaimana biar ibadah kita waktu itu jangan sampai drop. Dia turun tapi benar. Tapi ketika naiknya lagi tinggi gitu. Jadi kita main tuh iman kita. Rasa jenuh, rasa malas itu lagi turun. Lagi malas taat lagi turun. Lagi pengen maksiat lagi turun. Lagi semangat taat naik. Nah ini kita pandai-pandainya memanage. Dan dia bukan masuk bab munafik. Itu fitrah seorang mukmin, seorang muslim. Makanya Allah Ta'ala memanggil jangankan muslim, orang mukmin saja disuruh taubat. Ya ayyuhal mu'minun tubu ilallahi taubatan, dipanggil orang beriman. Ya karena orang beriman juga punya potensi keimanannya turun, bisa juga naik. Jadi agama ini tidak menyusahkan diri kita. Makanya kita dilarang masuk ke wilayah fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mensucikan diri kalian. Karena iman kalian juga tidak mungkin dia stabil terus seperti itu. Suatu saat kalian ada turun. Di sini jadi orang tawadu. Kita iktimat Allah, mengandalkan Allah Ta'ala, mohon Allah Ta'ala berikan kita istiqomah di dalam taat dan ibadah. Karena kita lemah, kulikan insan dhaif, diciptakan manusia lemah. Ya. Sudah begini, tutup dengan wa subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.